Dengan demikian, hari ini kita akan membahas Arc 12 Naruto Shippuden. Kelahiran Jinchuriki ekor 10 yang mencakup episode anime 378 hingga 393 yang sesuai dengan bab manga 638 hingga 662. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Episode 378. Adegan dimulai dengan hewan berkekuatan 10 ekor yang tiba-tiba menghilang dari medan perang, dan kemudian terungkap bahwa dia tidak bermaksud menghidupkan Madara, dan pada kenyataannya ini adalah rencana Obito untuk menjadikannya diri sendiri sebagai Jinchuriki, hewan berkekuatan 10 ekor yang paling kuat. Semua Hokage yang telah diberi kehidupan kembali dengan teknik Ido Tensai berusaha menghentikan proses transformasi tersebut, tetapi sudah terlambat dan tindakan mereka terlalu terbatas. Obito kini telah menjadi Jinchuriki terkuat sepanjang masa dan dengan mudah menghancurkan aliansi shinobi dengan bentuk barunya. Episode 379. Hokage kedua dan keempat berhasil menggunakan ninjutsu turunan Tobirama, yaitu teknik Dewa Petir Terbang untuk menteleportasi serangan tersebut, sementara Hokage pertama menangani Madara. Naruto dan Sasuke memulai serangan bersama mereka terhadap Obito dengan menggabungkan Rasen Shuriken dan Kagutsuchi. Namun, serangan tersebut berhasil dihalau dengan bola cakra, benar-benar mencari yang unik miliknya. Yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa Obito kini menguasai pelepasan Yin Yang dan dengan kemampuan ini, dia mampu menghambat kemampuan regenerasi Ido Tensai, membuat para shinobi yang diberi kehidupan kembali tidak lagi abadi. Naruto memutuskan untuk memasuki mode Sage untuk menggunakan cakra alam, Rasengan Senjutsu, untuk menyerang musuhnya dengan bantuan Tobirama. Serangan tersebut berhasil dan membuktikan bahwa energi alam dapat memberikan kerusakan pada Jinchuriki hewan berkekuatan 10 ekor. Episode 380. Untuk melawan, Obito menciptakan pepohonan raksasa untuk menembakkan 4 bola hewan berkekuatan ke arah aliansi. Ternyata Minato telah menjadi Jinchuriki semenjak dia menyegel separuh dari hewan berkekuatan 9 ekor di dalam dirinya, dan Kurama sangat senang membantu sang kilat kuning. Akibatnya, pasangan ayah dan anak tersebut bertransformasi menjadi mode cakra hewan berkekuatan 9 ekor dengan menyatukan kedua bagian Kurama dan membentuk pasangan serangan terbaik, menghadirkan salah satu momen terbaik antara Naruto dan Minato. Pasangan tersebut memutuskan untuk meneruskan cakra hewan berkekuatan 9 ekor yang besar kepada aliansi untuk melawan Obito. Karena aliansi telah terhubung melalui cakra Kurama, Hokage keempat berhasil menteleportasi semua orang keluar dari penghalang dan menghindari bom hewan berkekuatan milik Obito. Pada akhirnya, serangan Obito kembali tidak berhasil, dan ternyata hari itu adalah ulang tahun Naruto. Episode 381. Setelah menyaksikan kemajuan dan pertumbuhan luar biasa dari anaknya, Minato merasa sangat terpukau dan penuh perasaan. Namun, Naruto langsung melakukan hal yang tidak masuk akal setelahnya, seperti melupakan bahwa hanya cakra alam yang dapat memberikan kerusakan pada Obito. Dengan bantuan Tobirama, kedua Jinchuriki tersebut berhasil memberikan serangan pada target, tetapi serangan tersebut dinetralkan oleh lengan cakra dan bola cakra hitam, benar-benar mencari milik Obito. Kurama memberitahu Naruto bahwa dia kini dapat menggabungkan mode Sage dengan mode cakra hewan berkekuatan 9 ekor secara bersamaan untuk memberikan kerusakan yang lebih efisien. Sehingga mereka mulai menggabungkan energi alam ke dalam bom hewan berkekuatan. Untuk melawan ini, Obito telah memanggil bentuk akhir hewan berkekuatan 10 ekor ke medan perang. Serangan dari makhluk raksasa tersebut sangat merusak. Cakra aliansi terserap dan mereka berada di ambang kekalahan. Obito kembali memerintahkan musuh untuk menyerah dan segera Tsukuyomi tak terbatas akan siap. Episode 382. 5 Kage berlari cepat menuju medan perang setelah pulih dari cedera fatal. Naruto sangat terkejut dan sedih setelah melihat kematian rekannya. Dan Obito memutuskan untuk menyerangnya secara psikologis lagi dengan menyalahkan Naruto atas kematian mereka.
Hashirama meningkatkan semangat melalui teknik Aino dengan mengatakan pada semua orang untuk tidak menyerah. Sementara Sasuke bergabung ke medan perang dengan memotong salah satu cabang pepohonan milik hewan berkekuatan 10 ekor. Hashirama kemudian menceritakan pada semua orang tentang cerita pertemuan 5 Kage pertama dan tujuan dia untuk menyatukan dunia shinobi. Episode 383. 5 Kage akhirnya tiba di medan perang dan mulai memotivasi aliansi serta meningkatkan semangat mereka saat menyaksikan serangan bersama Naruto dan Sasuke terhadap Obito. Akibatnya, aliansi bangkit kembali dan mulai menghancurkan cabang pepohonan milik hewan berkekuatan 10 ekor. Sementara itu, Obito berhasil menyerap cakra musuh dan membuat Naruto serta Sasuke kembali ke bentuk dasar mereka. Kedua shinobi tersebut bertukar kata. Naruto dan Sasuke siap untuk bergabung dalam pertempuran lagi. Episode 384. Sasuke membungkus mode hewan berkekuatan milik Naruto dengan Susanoo. Obito melawan dengan pedang Nunoboko, yaitu pedang yang digunakan oleh orang bijak 14 lubang untuk membentuk dunia, atau bisa disebut sebagai cara yang terlalu mudah. Naruto memutuskan untuk mengalahkan musuhnya dengan memanggil semua teman dekatnya dan menyuntikkan cakra mereka untuk menciptakan 9 rasengan raksasa yang unik, guna membuka celah bagi Naruto dan Sasuke untuk memberikan serangan kuat mereka. Hal ini mengakibatkan Obito kehilangan kendali atas berbagai cakra hewan berkekuatan, karena Naruto menarik tali cakra tersebut. Hal ini memungkinkan Gaara dan Killer B untuk mendapatkan kembali cakra hewan berkekuatan masing-masing. Pada akhirnya, anggota aliansi shinobi yang tersisa bergabung dengan Naruto dalam tarik tambang ini. Saat bersamaan, Obito mulai menyesali tindakannya dan berpikir bagaimana jadinya jika dia menjadi Hokage. Adegan berakhir dengan Naruto menyatakan bahwa dia akan menghilangkan topengnya sekali dan untuk selama-lamanya serta membawa kembali Uchiha Obito. Episode 385. Genin berambut runcing tersebut memulai teknik bicaranya yang khas, mengatakan hal seperti sebenarnya kita sangat mirip. Teman, kita memiliki latar belakang yang sama. Kita memiliki tujuan yang sama. Kamu tahu kita berdua ingin menjadi Hokage. Obito mengaku bahwa dia melihat dirinya yang dulu pada Naruto dan ingin Naruto menyerah karena dia tidak ingin Naruto mengalami kesusahan yang sama seperti yang dia alami. Sampai saat itu juga, anggota klan Uchiha tersebut masih percaya bahwa Tsukuyomi tak terbatas adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian dunia. Yang jelas tidak disetujui oleh Naruto yang mengatakan untuk tidak lari dan mencari jalan pintas. Hokage adalah mereka yang memimpin orang melalui perjuangan dan membuka jalan bagi orang lain untuk mengikutinya. Episode 386, Shinobi Konoha tersebut meningkatkan intensitas teknik bicaranya yang membuat Obito mengingat masa lalunya bersama Rin, Kakashi, dan gurunya. Hal ini termasuk kebiasaan dia yang selalu terlambat karena membantu nenek tua. Kalah dalam pertempuran selama ujian Chunin, berlatih dengan giat dan mengatasi kesusahan untuk menjadi Chunin, dan akhirnya jatuh cinta pada Rin. Setelah beberapa adegan kilas balik yang baik, Obito mulai ragu dengan tindakannya, membuktikan bahwa Naruto adalah pengguna teknik bicara yang lebih unggul. Kemudian, Naruto mengulurkan tangannya dan siap menerima kembali Obito sebagai Shinobi Konoha. Episode 387. Obito tidak terpengaruh oleh omongan tidak masuk akal dari teknik bicara Naruto seperti halnya Nagato dan mengatakan untuk menjauh darinya. Setelah melihat ninjutsu utamanya gagal untuk pertama kalinya, Naruto memilih untuk menggunakan kekerasan. Pada akhirnya, Obito kalah dalam pertempuran dan semua 8 hewan berkekuatan berhasil dibebaskan. Kakashi akhirnya kembali ke medan perang untuk melakukan pertempuran terakhir, tetapi dihentikan oleh gurunya karena dia percaya bahwa Obito telah mengubah pikirannya setelah kekalahan. Sekarang Naruto mengejar Madara dan meluncurkan Odama Rasen Shuriken ke arahnya. Episode 388. Hashirama membantu Naruto dengan menjebak Madara menggunakan ninjutsu naga kayu untuk menyedot cakranya, memungkinkan Naruto untuk memberikan serangannya.
Gaara memiliki momen kilas balik kecil setelah hewan berkekuatan 4 ekor bertanya apakah dia adalah teman Naruto. Yang jelas dia jawab ya. Dia kemudian memimpin semua teman dekat Naruto ke lokasi akhir. Episode 389-390. Kemudian kita mendapatkan episode isian yang khas. Dan kali ini kita akan fokus pada pertumbuhan saudara perempuan Hinata, Hanabi. Episode 391. Madara entah bagaimana berhasil menghindari serangan kritis, dan di tempat lain, Obito siap mengaktifkan Ren Tensai untuk menghidupkan kembali mereka yang dia bunuh seperti Nagato. Pada saat terakhir, Zetsu hitam muncul tiba-tiba dan mengendalikan tubuh Obito untuk menghidupkan kembali Madara sebagai gantinya. Sasuke mencoba menyerang leluhurnya saat dia lemah, tetapi Madara berhasil menghindari serangan tersebut sambil menyerap sebagian cakra senjutsu Hashirama seperti halnya Cell. Setelah beberapa serangan bertukar tangan, Madara berhasil menguasai Sasuke dan kini mengalihkan pandangannya ke hewan berkekuatan yang telah dibebaskan. Episode 392. Pemimpin klan Uchiha tersebut bertempur dengan para hewan berkekuatan. Gaara bersama dengan bantuan hewan berkekuatan lainnya berhasil menyegel Madara dengan jutsu segel penyelupan pasir Sabaku Sotaiso milik Shukaku. Namun, sebelum segel tersebut terbentuk sepenuhnya, Madara berhasil melepaskan diri dengan Susanoo. Naruto segera bergabung dalam pertempuran, dan sekarang mereka mulai menguasai situasi. Sayangnya, kabar baik tidak bertahan lama, karena Zetsu putih muncul tiba-tiba dan memberinya Rinnegan aslinya. Madara segera memanggil patung iblis dari tubuh Obito dan berhasil menjerat 6 hewan berkekuatan. Saat Gaara mencoba menghentikan rantai tersebut, Madara meluncurkan Susanoo ke arahnya tetapi berhasil diblokir oleh Shukaku, dan pada saat itu juga Shukaku akhirnya mengakui Gaara sebagai rekannya dan Jinchurikinya. Episode 393. Madara segera melanjutkan dengan serangan lain yang menjatuhkan Gaara ke belakang dan akhirnya menyerap para hewan berkekuatan ke dalam patung iblis, termasuk Kurama. Akibatnya, Naruto tidak sadarkan diri dan tidak bernyawa karena hewan berkekuatan 9 ekor ditarik keluar dari tubuhnya. Hokage kedua memberikan beberapa serangan kejutan dari belakang, memberikan waktu bagi Gaara untuk melarikan diri bersama Naruto. Di sisi lain medan perang, Hashirama memberikan cakra senjutsunya kepada Sasuke untuk melawan Madara yang sangat kuat. Sayangnya, upaya ini sia-sia karena pemimpin Akatsuki tersebut dengan mudah menangkap Sasuke di udara dan menusuknya. Kemudian, kelompok Orochimaru berhasil mengambil alih kepemimpinannya. Sakura segera mulai menyembuhkan Naruto. Namun, tidak lama kemudian, Karin dan Sakura menyadari secara tidak sadar bahwa tindakan mereka terlalu sedikit dan terlambat karena denyut jantung kedua shinobi Konoha tersebut berhenti. Baik Naruto maupun Sasuke kini sudah mati. Penutup, dan kita selesai, singkat dan jelas. Sejauh ini ada 2 pertempuran besar yang terjadi dalam bagian ini, yaitu aliansi melawan Obito dan Madara. Ada beberapa momen keren di antaranya, seperti saat Naruto bersandar dengan tangan, bersentuhan dengan Minato, dan Kurama yang terlindungi oleh Susanoo. Kita juga lebih mengenal masa lalu Obito, dan dia ternyata sama seperti Naruto, dengan tujuan dan latar belakang yang serupa. Dia pada dasarnya adalah sosok Naruto yang jahat. Sangat menarik dan menjadi kontras karakter yang bagus dari sang penulis. Teknik bicara memang sedikit tidak masuk akal. Dan saya suka bagaimana Naruto memilih kekerasan setelah ninjutsu utamanya tidak berhasil. Dengan demikian, kalian para penggemar anime tetaplah aman dan diberkati. Saya pamit, sampai jumpa.